Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita akan bicara tentang jati diri. Tanpa sebuah jati diri, seseorang akan kehilangan karakter. Dia akan menjadi orang yang pelin-pelan, pelanga-pelongo, atau seperti dikatakan pepatah, bagai air di atas daun talas, tidak jelas. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masalah mendasar yang penting untuk dimiliki oleh bangsa Indonesia jika ingin berubah itu adalah membangun jati dirinya, mengenalinya jati dirinya. Karena dengan jati diri itu orang bisa melakukan perlawanan, bahkan dia bisa melawan arus dan terdepan membela kebenaran. Kalau dalam konteks muslim, ya jati diri seorang muslim itu sangat sederhana, ya bagaimana beriman, beramal soleh, kemudian muslih, menghadirkan maslahat-maslahat, dan tentu saja berdaulat. Tidak ada pertimbangan yang paling penting daripada selain mengikuti apa yang Allah tuntunkan kepada dirinya. Nah, sebagai bangsa, kita harusnya kalau betul-betul ingin membangun jati diri, Pancasila itu dikaji, dan yang menjadi kecenderungan untuk menjadi sebuah bangunan sosial yang kuat di Indonesia itu adalah aspek implementasi, bukan diskusi, apalagi alat stigmatisasi. Nah, tanpa itu maka Pancasila tidak akan pernah membumi. Dia hanya menjadi sebuah wacana yang indah, diulang-ulang, pada akhirnya akan menjadi sekedar nyanyian. Dia bukan sesuatu yang bisa menjadi sebuah pedoman. Kenapa? Karena semua pada mengingkari pada aspek implementasi. Lebih jauh, tanpa jati diri kita akan jadi negara yang dinilai dan tidak menilai. Dulu waktu masih SMP, SMA, sering kita mendengar guru mengatakan sebagai negara dunia ketiga. Itu adalah wujud bahwa kita sebagai bangsa nggak punya jati diri. Karena nggak punya jati diri, nggak ada superioritas. Karena nggak punya superioritas, akhirnya kita nggak ngerti kriteria kita itu siapa. Kita ikut aja bahwa Indonesia bagian negara dunia ketiga, ya udah ketiga. Padahal sebenarnya kita bisa gugat, atas dasar apa dinilai sebagai dunia ketiga? Kenapa tidak dunia kedua, dunia pertama, atau kita buat sendiri dunia terdepan misalnya, dan seterusnya. Karena kalau dalam konteks moral, kemudian komitmen untuk persatuan, ya bangsa Indonesia ini punya historis yang kuat. Tapi kenapa itu tidak dibangun menjadi sebuah jati diri bangsa? Dan kalau kita lihat secara historis, jati diri bangsa Indonesia itu adalah dia bersaudara, bersatu. Maka dulu ada istilah senasib seperjuangan, ya, untuk melawan dan mengusir penjajah. Artinya karakter jati diri bangsa Indonesia itu ya berjuang, bersatu, dan hidup dengan idealisme tinggi sesuai dalam pembukaan Undang-Undang 45. Itu keren loh ya, Undang-Undang 45 itu jati diri kita, jati diri bangsa kita. Sayangnya tidak banyak diulas oleh orang-orang yang punya pengaruh di Indonesia ini. Nah, dalam buku Kapitas Selecta itu Muhammad Nasir pernah mengatakan bahwa suatu ketika tentara Belanda itu mengejar-ngejar anak-anak muda di Aceh. Kemudian ketika ditemui di tengah hutan, pada saat mereka berusaha menyelamatkan diri itu, yang dibawa ternyata bukan senjata tapi buku. Artinya di tengah hutan mereka membaca, mereka menuntut ilmu. Satu hal yang sangat luar biasa. Tapi sayang ini tidak banyak diketahui oleh sebagian besar generasi muda hari ini. Jadi kalau kita ingin bangsa ini lebih baik, kembalilah pada jati diri kita, menjadi muslim, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu untuk melawan penjajahan. Sejauh ini kita belum pernah lepas betul-betul dari cengkeraman penjajahan, karena memang pada dasarnya jati diri itu belum tumbuh, belum kuat, dan belum menjadi karakter besar bangsa kita. Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih sederhana, untuk anak-anak muda hari ini ya main game, walaupun itu dapat uang, dan sebenarnya itu bukan jati diri bangsa Indonesia, baik secara individu, sosial, maupun kebangsaan dan kenegaraan. Kalau kita bermimpi Indonesia akan lebih baik, kembalilah pada jati diri itu. Tanpa itu kita hanya berwacana, dan pada akhirnya terus membuat lembar demi lembar sejarah bangsa ini hanya sebatas wacana.